persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemurahan-Mu, dan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kembali disampaikan dengan syukurku, pujian dan syukurku. Amin. Amin, amin Yesus. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan hati ku persembah. Kami sadar Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena katakan ku tahu hidupku. Amin. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemurahan. Katakan ku tahu hidupku. Amin. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau renungkan Tuhan betapa luar biasa kasih-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Tidak terasa kami mau tinggalkan Tuhan Yesus. Di tahun ini, di penghujung tahun, kami menyadari, kami merenungkan betapa luar biasa. Banyak yang dihadapi, banyak yang kami tidak mengerti Tuhan. Tapi kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami muliakan Engkau Tuhan dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
Persembah segenap hidupku persembah. Persembah. Sekali lagi katakan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin. Dengan kasih Yesus Kristus, Ibu Gembala masuk dalam doa. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Amin. Kalau Engkau persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup di atas kayu salib, Engkau mengajar kami juga untuk menjadi korban dan menjadi korban yang harum di hadirat Engkau ya Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah yang dapat menyembah Engkau, dapat memuji dan memuliakan Engkau. Karena karya salib-Mu lah yang membuat kami bisa menjadi penyembah-penyembah pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat semua kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Biar kami senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau, yaitu mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang harum di hadirat Engkau. Belum sempurna mungkin apa yang kami korbankan, masih jauh daripada kesempurnaan. Tapi kiranya kami tetap mempunyai kerinduan yang besar untuk bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyucikan kami. Engkaulah yang menguduskan kami, membersihkan kami. Engkau melihat segala keberadaan kami. Mana yang kotor, mana yang tidak layak. Kiranya Engkau tolong kami supaya membuang dan menghancurkannya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang suci. Kami harus menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran-Mu. Kami tidak bisa ya Tuhan, tapi Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami bisa menyembah Engkau dengan roh-Mu, dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus Engkau pimpin, Engkau bimbing, Engkau terus melatih dan membantu kehidupan kami. Supaya kami benar-benar layak dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dengan kuasa Roh Allah saja kami dimampukan untuk menjadi pemuji penyembah Engkau. Amen. Dan saat ini kami siap untuk memuliakan Engkau. Roh Kudus, Engkau terus pimpin bimbing kami. Bawa kami terus kepada kebenaran-Mu. Sehingga kami dilayakkan untuk memuji dan membesarkan Engkau. Melalui puji-pujian yang sebentar akan kami naikkan. Kuasa Roh Allah menaungi hidup kami. Sehingga kuasa puji-pujian ada dalam mulut kami, dalam hidup kami. Sehingga kami yang sakit boleh Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau mau hiburkan. Yang dalam kelemahan Engkau beri kekuatan. Yang di dalam kebimbangan Engkau beri satu keteguhan di dalam hati kami. Untuk tetap maju melayani Engkau. Untuk tetap maju mengiring Engkau, mengasihi Engkau. Dan kami tetap akan memuliakan Engkau dengan segenap hidup kami. Karena Roh Kudus Allah yang membawa kami kepada kebenaran itu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi setiap pelayan-pelayan yang sudah dipersiapkan untuk melayani. Sucikan, kuduskan kami semua, layakkan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami semua disatukan dan kami memuliakan Engkau. Roh Kudus memimpin, memberkati dan mengurapi kami semua. Kami akan mulai ibadah ini dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita tetap berdiri saudaraku. Kita sangat percaya kekuatan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Mungkin kita datang dengan pergumulan. Mungkin kita datang dengan mengucap syukur. Ada jawaban-jawaban Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Baik dalam pergumulan kita mau tetap bersyukur. Ada haleluya saudara. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ulang sekali lagi ya. Saya mau sapa dengan kita salam Pentakosta kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat kita. Kita mau bersyukur. Karena kesetiaan Tuhan itu pagi, malam adalah baik untuk mengucapkan syukur. Amin. Haleluya.
dalam mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mazmur baginya untuk minta kasih-Nya. Di waktu pagi, kesetiaannya di waktu malam pun. Besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rasanya. Adalah baik mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur baginya dalam tindakan kasih-Nya. Di waktu pagi, kesetiaannya di waktu malam pun. Besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rancangannya. Telah kau buat, ku bersuka cita ya Tuhan. Pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak kau buat. Haleluya. Ku bersuka cita ya Tuhan. Sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Hanya wanita katakan amin. Mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur baginya untuk beritakan kasih-Nya. Di waktu malam, di waktu pagi, kesetiaannya di waktu malam. Besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rencananya. Sekarang pria katakan amin. Ku bersuka cita ya Tuhan. Sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Kau buat, ku bersuka cita ya Tuhan. Sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak. Katakan sekali lagi, telah kau buat. Kau buat, ku bersuka cita ya Tuhan. Sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Haleluya. Kau buat, ku bersuka cita ya Tuhan. Sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak. Sebab pekerjaanmu, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita mau tetap memuji Tuhan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Kalau kami melihat dari depan, kayaknya di sebelah sana kayak padat ya, tapi di sini kosong. Kami persilakan untuk ke sini sebagian, nggak apa-apa. Kita naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Hari ini saya undang berdiri kita semua.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh kami melihat dari depan, karena pakai masker juga ya, tapi setengah sudah bersuka kelihatan. Puji Tuhan, kita mau terus menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan kita mau diperiksa oleh Tuhan, puaskah Tuhan akan hidup kita. Kita naikkan pujian ini, Saat Periksa Hatiku. Haleluya. Periksa hatimu, karena hari kan lalu adakah sesuatu kau sembunyikan. Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai, jika kau dihadapkan akan puaskan. Katakan sekali lagi, saat periksa hatimu. Periksa hatimu, karena hari kan lalu adakah sesuatu kau sembunyikan. Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai, jika kau dihadapkan akan puaskan. Katakan puaskan. Puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puasanya denganku. Laku hidup baik atau tiada baik, puasanya denganku. Sekali lagi kata, saat periksa hatiku. Amin. Periksa hati, Haleluya. karena hari kan lalu adakah sesuatu kau sembunyikan. Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai, adakah dihadapkan akan puaskan. Katakan puaskan. Amin. Puaskan Tuhan, puaskan Tuhan, puasanya denganku. Haleluya. Aku hidup baik atau tiada baik, puas
Kuasanya denganku. Haleluya. Aku hidup baik atau tiada baik, kuasanya denganku. Puaskan dia denganku. Kuasanya denganku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau pujian ini kita mau diperiksa oleh Tuhan, apakah kita sudah baik di hadapan Tuhan ataupun tidak, hanya Tuhan yang tahu. Dan kita mau belajar terus lewat firman Tuhan yang akan terus menuntun kita, membimbing kita untuk kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Karena hanya Dialah penolong kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Penolongku hanyalah Dirimu. Penolongku hanyalah Dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapakku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, haleluya Yesus. Saat ku dalam kesesatan, Dialah penolong kita satu-satunya. Kita mau lari kepadanya. Kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan biar firman Tuhan itu sampai di hati kita. Dan kita mau terus dituntun, dibentuk lagi. Saat, haleluya. Saat semua jalan tertutup, Tuhan selalu punya cara untuk kita terus bukakan jalan dengan cara Tuhan, dengan cara yang ajaib. Haleluya. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan. Penolongku hanyalah Dirimu. Penolongku hanyalah Dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapakku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang katakan penolongku. Penolongku hanyalah Dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapakku.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Saat pagi hari ini menjelang siang kami boleh datang kembali memuji dan membesarkan nama Engkau Yesus. Kami percaya Engkaulah penolong, penghibur, kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap langkah kami, setiap jalan kami, setiap waktu kami hanya bisa berserah pada Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah sumber buat kehidupan kami. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kami. Menjadi pedoman buat hidup. Supaya kami juga boleh bertambah-tambah lagi setia, berdoa, memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan kami yang hadir pada saat ini. Kami boleh kembali datang, kami boleh kembali berdoa, kami boleh kembali berbakti atas pimpinan daripada Engkau, lawatan daripada Engkau, kemenangan, kemurahan, kemuliaan, kekuasaan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya setiap langkah kami yang datang kepada Engkau tidak sia-sia Tuhan. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan kemurahan, kemuliaan, kekuasaan-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kau tahu Tuhan kerinduan kami semua. Dan Kau tahu dalam segala pengharapan kami semua. Engkaulah Tuhan yang jadi penjunan buat tubuh, jiwa, roh, hati kami semua atas pimpinan daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu di ujung tahun ini Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, kemurahan demi kemurahan, kemuliaan, kekuasaan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami percaya itulah kerinduan kami semua Yesus. Tiba saatnya sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami kembali akan duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Firman yang menjadi kemenangan, kemurahan, kemuliaan, kekuasaan yang Kau berikan buat kami. Berkatilah Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap diam di hati kami semua. Tetap diam teguh kuat di dalam hati kami semua. Atas pimpinan daripada Engkau. Nama-Mu dipuji dan nama-Mu dimuliakan. Dan nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan membawa persembahan. Engkau berkati persembahan-persembahan kami. Apa yang kami sudah kerjakan, yang kami lakukan, yang kami jalani itu berkat pertolongan daripada Engkau. Engkau mengetahui ini atas pimpinan daripada Engkau, atas lawatan daripada Engkau, kemenangan, kemuliaan, kemuliaan, kuasaan daripada Engkau. Engkau yang menjadi segala-galanya dalam segala kerinduan kami dan harapan kami kepadamu. Nama-Mu dipuji dan nama-Mu dipuja di kerajaan surga yang kekal dan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah doa yang kami panjatkan ini kami serahkan semua kepada Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, kita mau memberikan persembahan pertama, belajar memberi yang terbaik. Apa yang tak pernah dilihat, didengar telinga, dilihat mata. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Allah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus lakukan semuanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus lakukan semuanya, kuasanya tak berubah. Apakah
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. semua disediakan bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan Selamanya kuasanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Yang gelas ini geser katanya. Bab kalau nggak digeser matanya ngantuk nggak kelihatan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Benar saya info dari jam berapa ya? Jam 2 lewat begitu. Dari WA, wah, WA-nya jam tengah malam ini emergensi saya bilang. Ya memang sudah disiarkan ya, di mana Omah Weni, orang tua dari Bapak Herman atau mertuanya Bu Meci, biasanya Bapak Elim dipanggil Tuhan ya. Beliau memang dalam masa usia lanjut Tuhan panggil juga beribadah tempat ini, dan ya sudah yang terbaik ya, sebab yang menjaga juga ya cukup lelah memang ya, tapi mereka semua mengasihi. Jadi saya ke sana 2:30 kurang lebih ya, kita lihat dah. Jadi singkat saja cerita, nanti jam 4 ke setengah 4 udah siap-siap, yang jemaat bisa ambil bagian ke asar sini ya, rumahnya dekat. Bisa kita ya turut empati, doakan keluarga besarnya juga ya, memang ada yang belum selamatkan, itu beban kita tentunya ya. Kita doakan kita bisa ambil bagian jam 3:30 di rumah kediamannya di Pasar Ciampea sini ya. Lalu karena sekarang kan harus serba cepat ya, nggak boleh lama-lama. Jadi besok sudah dimakamkan ya, besok dimakamkan. Jam siap-siap kita 11:30 dari sini ya. Lalu ke pemakaman di Bong Ciampea. Itu informasinya. Kita bisa ambil bagian untuk ya sama-sama kita menghantar pelepasan, dan kalau sore untuk penutupan peti jenazah almarhumah ya. Lalu saya pengen kenal, boleh ya, Ibu Rusmina Sialagan yang mana ya? Sebenarnya tahu tempatnya di mana? Ibu ada di tempatnya di rayon sana, ada? Ibu saya sebut ya, Rusmina Sialagan yang mana? Jangan takut ditangkap, jangan. Pengen kenal supaya nanti tempatnya rayon mana ya? Ada? Apa nggak datang? Belum datang? Ada? Angkat tangannya. Ada? Yang mana? Belum. Ngaku-ngaku. Sialagan marga ya, masih satu. Bukan. Karo. Oh, Simbolon. Ya nanti tolong ya, supaya nanti rayon mana ya. Karena kan kita pada baru-baru bingung nanti saya rayon mana katanya.
Kemudian Natal tetap buat anak-anak sekolah minggu, tuntas remaja itu ada. Ya ada yang mau nggak ada, cuma dibagi 2 grup ya, karena kita Natal kali ini kan jalan 2 tahun ini sudah masih masa pandemi ya. Jadi wayahnya cek sudah jadi ada, dan tampilannya juga tetap ada ya. Sekolah minggu tuntas remaja, kalau grup Haleluya tanggal 12 dan grup Gloria tanggal 19. Ibu Yayu masuk mana? Ibu Yayu. Usah lagi. Bu Yayu. Kampung Tegal masuk mana? Kampung Tegal. Halo. Ya. Bu Saragi ya. Nah, Ibu nanti kelompok Bu Saragi di apa Bu? Haleluya ya. Wah, tanggal 12 Bu Natalnya lebih awal. Dan kita sudah berdoa banyak kan gimana nih kondisinya. Kita kan berdoa banyak nih gimana caranya karena udah padat kan kita harus ada jarak 3M ya. Ya, masker dan sebagainya. Kita berdoa, udah kata Ibu Gembala 2 grup saja. Lalu 4 grup di Haleluya dan 4 grup di Rayon Gloria. Jadi yang belum tahu rayonnya, saya bilang ayo aktif ketua rayonnya deketin. Ya, supaya nanti nggak bingung ya. Walaupun nggak ditolak sih. Misalnya Gloria datang, lu Gloria yang datang. Orang datang gimana ya? Ya boleh. Maksudnya sekarang cepat-cepat deket-deketin supaya nanti pada waktunya tahu. Ya, jadi tanggal 12 dan tanggal 19. Sebab nanti tanggal 24 sampai tanggal 2 ada PPKM-nya itu level 3 semua. Seluruh Indonesia. Sekarang kan nggak stabil ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Kabupaten Bogor ini masih ada repot juga. 3 rupanya ya. Ya puji Tuhan kita bisa ya segini agak rapetan dikit ya. Tapi puji Tuhan bisa berjalan. Sebabnya berdoa agar ya pandemi ini cepat berlalu dan kita lebih bebas lagi. Jadi informasinya sekali lagi untuk Natal semua ada, cuma dibagi 2 grup. Jadi waktu Natal grup Haleluya, sekolah minggu dilayani oleh guru-gurunya grup Gloria dan sebaliknya. Tetap jalan. Pujian bersama, firman-nya anak-anak sekolah minggu di jalannya jalan semua. Jangan saya bilang nggak ada. Orang semua nggak datang nggak ada. Cuma dibagi ya supaya ya ikuti aturan ya. Terima kasih pemerintah sampai saat ini mohon kami sebagai pemuka agama untuk membantu ya, kita pun laksanakan itu. Kan kita jadi bisa bebas ibadah. Pada Bapak, wah kita terbatas ya, tutup lagi ya. Itu mungkin informasinya. Sekali lagi kita akan tetap maju apapun terjadi. Tadi pujian mengatakan ada Yesus, bersama Yesus selama-lamanya nanti dalam kekekalan. Amin. Sekarang kita ingin memuaskan Tuhan. Kalau Tuhan datang, apakah dia puas dengan iman kita masing-masing? Baik, sebelum kita lanjut, mungkin bisa ditayangkan yang kemarin pelajarannya. Saya juga nggak akan lama karena memang ada banyak kegiatan. Bentar grup Gloria pun akan berlatih ya. Ya, ini yang garis besar kemarin minggu lalu. Ya, kita lihat dalam kelepasan bangsa Israel dari Mesir, ya, mereka masuk ke padang gurun, masuk ya. Dan di padang gurun lewat ke sana sedikit ada yang namanya Laut Merah, Laut Teberau ya, Laut Kolsom seperti malah bilang. Itu masalah besar juga. Sedang di belakang tentara Firaun sudah mau nyerang lagi, kembali. Bangsa Israel yang 2-3 juta itu ya, dia nggak rela Israel dibebaskan. Dia pengen tetap perbudak. Memang Firaun itu gambar iblis. Iblis nggak pernah ingin kita bebas. Iblis ingin kita terkungkung, terikat, terbelenggu oleh dosa. Tapi puji Tuhan, Musa gambaran Yesus. Tuhan pakai membebaskan bangsa Israel. Amin. Maka saya senanglah ikut Tuhan. Kita bebas karena dosa tak akan mampu membuat kita ya bersuka cita. Dan dosa itu adalah gambaran dari si iblis yang inginnya menyiksa dan membunuh kita. Nah, kita lihat lewat mereka Kolsom, nyebrang, puji Tuhan. Tapi perjalanan masih panjang. Untuk masuk ke tanah Kanaan masih panjang. Walaupun ada sejarah, jarak dari padang gurun sampai ke Kanaan itu 11 hari. Cuma Allah sepertinya apa ya? Karena dia punya isyarat, tahu keadaan orang Israel. Jadi cara Allah memang berbeda dengan cara manusia. Saya ulang, cara Allah berbeda dengan cara manusia.
sia. Manusia pengen cepet. Tuhan bilang, jangan cepet. Jangan cepet. Yang penting tepat pada waktunya. Kan enak begitu ya. Kau cepet repot. Dandan cepet. Gimana wajah ibu-ibu? Wah, mungkin merahnya di sini, sama di sini. Bapak cepet, sepatunya lain sebelah. Ya, lihat menteri-menteri ya, waduh beda kiri kanan. Wah, zaman sekarang sepatunya beda-beda, jangan heran. Menteri kita pun beda-beda. Jadi serba luar biasa Tuhan katakan ya. Begitu Tuhan ada mereka yang 11 hari malah harus panjang. Ada apa? Nanti kita terus jalan ya. Kita akan kerja, kita akan lawat itu. Nah, masuk padang gurun. Ya, saya ulang, masuk padang gurun ada masalah lagi. Ada 4 masalah yang bangsa Israel harus lewati. Sebab memang kita tahu hidup di dunia. Udah masih di dunia ya? Pasti ada masalah. Sekali jangan heran kalau hidup ada masalah. Orang muda ada masalah. Orang tua apalagi. Belum kawin punya masalah. Udah kawin? Tuh. Gak punya anak. Ada masalah. Punya anak? Kaya bermasalah. Miskin. Apalagi. Hidup itu gak akan lepas dari masalah. Tapi puji Tuhan. Ya. Tuhan tidak akan biarkan kita. Cuma melatih saja. Ya. Jadi kita lihat ada 4 hal yang dihadapi bangsa Israel menuju Kanaan. Saya satu-satu ya, bab panjang. Yang pertama apa? Ketika mereka lewat, kan mereka bawa emas, bawa perak, bawa harta karun dari bangsa Mesir, kan kasihin mereka ya. Di padang gurun mereka itu bawa perlengkapan. Ya, seperti dari Mesir, bawa keran, bawa macam-macam. Kurang lebih kata pelajar 3 bulan. Berapa sih awetnya pertahanan kita ya? Bekal-bekal kita udah 3 bulan jalanan tuh 2-3 juta orang Musa pimpin habis. Salah satu yang cepat habis apa? Ini apa? Kali mineral bukan? Orang bisa tahan gak makan katanya. Tapi kalau minum, pulang-pulang air beli air. Nomor 1 cari air. Ya, bangun tidur cari air. Mau tidur cari air. Kamar mandi. Ya. Semua orang nggak mungkin enggak. Jadi yang the first, yang pertama, ya air. Sudah 3 bulan kurang lebih, mulailah bangsa itu katanya sungut. Bisa bikin kita mati di padang gurun ini ya. Ini kenapa kami dibawa ke sini, membuat kami mati kekeringan. Waduh, Musa sebagai pemimpin berat ya, nggak ada air, nggak ada apa? Tuh. Hal pertama, ujian pertama, air. Bawa ke Masa Meri, ada air. Ayo minum. Wah, namun baru nemu air. Tapi begitu diminum apa katanya? Pop. Pahit. Ada si air, cuman rasanya. Aduh, masalah lagi. Musa dimarahin lagi. Kata Tuhan, ada apa di tanganmu? Tongkat, lemparkan. Lemparkan, air itu jadi manis, maksudnya bisa diminum. Mujizat pertama apa? Air yang pahit jadi bisa diminum manis. Ya, lalu lanjut jalan lagi, kurang air lagi, ngamuk lagi. Kayak anak bayi ya, kalau bayi udah telat minum susu ngambek-ngambek, ya, marah-marah, bersungut lagi. Musa gitu keluhannya. Tapi saya salut dengan Musa apa? Musa waktu dimarahin, waktu dikata yang jahat, dia apa? Berseru-seru kepada kita pun kalau ada orang jahat, orang benci, jangan dibales. Lebih kita berserah sama bilang Tuhan, saya diginiin, ampuni Tuhan, ampuni dia Tuhan, ya. Jangan balas, nanti Tuhan yang bekerja. Dan kita pelajari bagaimana ya akhirnya air itu ada dan mereka menikmati. Katakan, pukul air keluar. Wah, senang, pemuas. Ya.
Dan isiin, kalau bahasa sekarang, isiin tuh ya airnya ke kirbat penuhi. Perjalanan masih panjang. Ya. Jadi di sini intinya apa? Pentingnya atau perlunya air untuk kehidupan. Kita belajar kan kemarin gambaran rohani apa? Yesus sumber kehidupan. Sampai kita kepada kekekalan. Saya ingin berkekalan bersama dengan Yesus. Itu harapan kita. Sekarang wayahnya ya. Banyak susah, banyak alami penderitaan, tapi tidak selamanya, hanya alami saja. Jadi Yesus sumber kehidupan, dia berikan kepada perempuan Samaria yang hidupnya nggak puas-puas. Ganti laki 1, laki 2, laki 3, laki 4, laki 5, laki 6. Datang Yesus, laki ke-7. Gambaran pribadi yang membebaskan. Tuhan bilang, kalau kamu minum dari perigi ini, kamu tetap haus. Tapi kalau kamu minum bebas air yang kuberikan, kamu akan puas. Maksudnya bukan kamu minum lagi ya, karena rohaninya kosong. Orang yang rohaninya kosong, dia nggak akan pernah puas. Nggak akan. Ya, selalu pengen lagi, bukan yang bagus, yang negatif. Tapi kalau dalam Yesus, cukup. Orang lain iriin kita, makasih. Gitu. Ya, nggak gampang terprovokasi. Ya, saya punya kepala sekolah dulu, saya ngajar, ya ke SMP, dia diajarin korupsi. Ya. Dia hanya pakai Vespa dari rumahnya di Kedung Halang sana. Tiap hari, ya udah bapak-bapak, udah Vespa aja. Pak, dikit-dikit beli mobil, nanti gampang. Enggak, saya mah dapat apa punya uang hasil korupsi. Nanti ditangkap polisi, korupsi ditangkap, si. Bapak ini salut sama saya ya. Wah, saya salut juga Pak. Saya juga salut. Saya mah nggak mau lah. Baik tidur tenang, nggak punya utang, nyanyi. Kenapa nggak nyenyak? Nah, kering. Wah, nagih jangan-jangan. Kan nggak enak. Maaf yang punya utang jangan marah ya. Itu gambaran ya. Tenang. Ya kita tenang aja. Disuruh gini nggak mau. Itulah artinya puas dalam Tuhan. Jadi kita nggak gampang terprovokasi. Mau orang gini, orang gini, bagi di perumahan, lu baru beli TV baru dia 50 in. Kita mah cuma 12 in dulu. Ya, yang penting TV-nya jalan ya, bisa ditonton. Ada waktunya. Wah, dia mau lemari saya 3 tingkat. Kita bisa tingkat terus. Biarin. Yang penting lemari esnya dingin. Ya nggak? Mau punya lemari esnya 3 tingkat, esnya panas. Karena es panas ya. Artinya bersyukur apa? Puas itu begitu maksudnya. Ya. Orang lain macam-macam kita ya. Orang yang jahat, orang yang gosip dia. Karena ada kepuasan. Yesus datang memberi kepuasan. Orang yang puas, orang yang kaya di hadapan Tuhan. Bukan pengen miskin melulu maksudnya ya. Belajar bersyukur, terima apa adanya, hidup itu yang luar biasa. Kita bisa begini, bisa napas saja, bisa makan sepiring saja. Puji Tuhan, apa lagi nambah 2 piring tambah. Nah, saudaraku, kita akan pelajari sekarang masalah yang kedua. Yuk kita baca. Sama-sama baca, buka ya. Ini Bu Gembala pegang mic-nya, bantu saya untuk sound-nya. Ada? Ya, yang keras. Mari kita baca. Di dalam Keluaran 16, ini masalah kedua. Jadi kalau ada masalah, anak-anak Tuhan tidak kaget. Bilang kiri kanan, ada masalah jangan kaget. 2, 3. Ya. Ada masalah jangan kaget. Yang atas bilang. Yang di rumah bilang. Jangan kaget. Kalau Alkitab bilang ada masalah, jangan kaget. Itu Alkitabiah. Kalau gak ada masalah, jangan-jangan kita udah mati. Ya, bersyukur ada masalah. Supaya kita tahu diri. Tahu berharap sama Tuhan. Mari, tolong bacakan ayat 1 sampai 6. Tentu bukan masalah bikin sendiri ya. Bikin repot. Ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Semua baca. 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Terus? Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir.
Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel." Cukup, udah sampai 5 aja. Nanti nggak kelamaan. Dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, di situ masalah kedua apa? Nggak ada makanan, nggak ada apa? Masa orang minum melulu, kembung itu ya. Masalah pertama nggak ada air. Masalah kedua apa? Tidak ada makanan. Makanan pokok orang Palestina sana itu roti. Kalau makanan pokok orang Indonesia, nah harus tahu. Saya waktu diajak orang tua almarhum ke gereja GPD di Gatsu ya, Gatsu Pusat, Gatot Subroto Bandung. Wah, badannya besar. Orang Ambon, istrinya orang peranakan Belanda. Gede-gede. Gue datang dengan papi saya, ya. Langsung bilang begini, "Bro, ada iman?" Wah, tanya begitu, dia sekda gitu ya. Bapak Waineke, Maineke. "Bro, ada iman?" "Ada." "Yuk kita besok dulu. Kita doain yang sakit." Wih, orang mau makan ditanya apa? "Bro, ada?" Waduh, ini memang luar biasa di hamba Tuhan ini. Pulang, saya juga udah diomong itu. Lalu apa? Di apa ya, mejanya biasalah orang apa? Kebetulan maaf ya. Orang apa? Orang barat kan makanannya banyak apanya? Lauk pauknya daripada khususnya roti. Wah, gede rotinya, dalamnya juga banyak. Kok kita makannya bingung, bagi 3, bagi 4. Gede-gede, memang badan gede. Wah, pakai pisau. Kita kan nggak biasa makan pakai pisau. Kamu berantem ya? Potong dulu rupanya. Malum kita kan dari Endeso. Gede-gede. Badannya makanya gede. Orang gede, makannya gede, kerjanya gede juga. Kalau nggak stroke katanya, harus gede. Ya yang gede badannya, kerjanya harus. Nah, awas nggak ya? Nanti itu nampung energinya soalnya ya, nggak kebuang. Nah, apa yang mau saya bilang, memang beliau begitu makanannya. Kalau kita rasanya masih lapar ya. Kalau belum apa? Ketemu makanan pokok. Sangu aja kita pokoknya. Orang makan keju, kita kejo kita mah. Tahu kejo ya? Gimana nih? Kita lihatin, wah. Makanya di sini makanan pokok orang Israel itu apa tadi? Roti. Kenapa di sini kita baca tadi? Mereka bersungut-sungut lagi. Dalam terjemahan lain kata bersungut-sungut berkata-kata jahat. Saudara jangan begitu dong. Musa kan pemimpin, capek keras, mimpin 3 juta umat di padang gurun, bantuin kayak malah marahi siapa? Musa berkata-kata jahat, kata bersungut-sungut ini. Aduh, gimana rasanya ya? Ngomongnya bukan seorang 2 orang, ini jutaan. Bisa dibayangin nggak? Teman baik kita nih ya, misalkan biasa baik sama kita, lalu ngomong nggak baik sama kita, rasanya satunya udah parah, apalagi taat. Musa tuh luar biasa. Ya, di ngerasani orang Jawa bilang ya. Diomongin jelek, ya tahan. Dia apa katanya? Aduh udah tuh, seru sama. Jadi kalau ada yang jahatin saudara, berseru-seru sama. Jangan ngerasani lagi, jangan balas lagi.
kita berseru-seru, kita berdoa. Dengan ngomong jahat datang itu roti? Enggak ya. Tuhan tahu ya persoalan hidup orang Israel saat itu tidak ada roti, tidak ada apa? Hanya minuman doang. Baik, Tuhan bilang, aku akan kirim roti, namanya MANNA. Apa? Apa semua? Yang kurang keras? Mana? Bahasa Ibrani-nya apa itu? Ya. Apa? Mana artinya? Apakah itu? Yuk sama-sama. Apa itu? Apakah itu? Jadi kalau ditanya, mana itu apa? Nah, bahasa Ibrani-nya apa? Apakah itu? Mana itu? Tuhan turunin pagi-pagi seperti salju ya. Butiran-butirannya seperti ketumbar. Tahu ketumbar ya? Orang ibu-ibu tahu ya? Ketumbar segede berapa seletik. Kalau itu benjol ya. Turun. Kumpulin. Satu orang, satu homer. Satu orang berapa? Kurang lebih 2 liter. Tapi nggak langsung dimakan ya. Putih, ketumbar, kumpulin. Lalu, biasa ibu-ibu, diulek-ulek. Jadi tepung, pakai air dimasak. Jadi penganan rasanya seperti kue madu. Seperti apa? Makan. Senin, kalau kita pagi-pagi mengutin mana. Wah rame, ya jatuh. Kecil-kecil. Wah jatuh. Jatuh dari langit, makan dari Tuhan ya. Makan. Senin makan itu, Selasa, Rabu, Kamis sudah. Hari ke-6 kamu ngambilnya 2 kali lipat. Halo, hari ke-6 ngambilnya berapa kali lipat? 2 kali lipat. Sebab hari ke-7 hari Sabat, hari berhenti. Jangan coba-coba ngambil mana, nggak akan turun. Itu apa? Mana dari langit yang Tuhan kirim, nggak akan. Jadi jangan apa artinya? Jangan malas. Jangan apa? Jangan malas. Jangan apa? Udah malas ya enak ya. Hari ke-6 kamu ambil kalau seorang biasa 2 sehomer, sekarang 1 orang 2 homer. Ada yang iseng, saya mah sanggup ambil uang poe, mendingan kurang nyepotnya. Itu manusia gitu, dikasih jantung ngambil pujit. Ya, saya ambil lebihan, besok saya mau santai aja. Ada yang coba-coba ngambil lebih, 3 homer, 4 homer. Gue mau besok mau tiduran, pagi-pagi bangun 2 pagi capek ya. Bel alarm ya, oh ya. Tapi dasar kebluk tetap. Si nggak baik. Ya. Singkat cerita, ambil 3 homer, banyak loh. Besok 2 harian, ya. Kata Tuhan apa? Sehari 1 homer. Kecuali hari keberapa? Ke-6, karena hari ke-7 Sabat. Kayak saudara nih Sabat. Sekarang kita beribadah sama tuh. Nah ini mau jalan-jalan dah, silakan. Mau ke pasar dah. Buka aja. Apalagi ke mall. Ada peduli lindunginya? Boleh. Mana peduli lindunginya? Kalau ada, buka dulu aplikasinya. Ke mall mau ngapain? Beli Indomie om. Berapa biji? 1. Kasihan tokonya. Bayar AC. Ya. Singkat cerita, aku udah diambil 3. Besoknya, nah itu mananya jadi ulet. Jadi apa? Dan berbau. Makanya tuh punya kuping 2. Artinya buka selebar mungkin, denger deh. Punya 2 salah pas masuk ke akhirnya apa? Wah nyesel. Mau dong, lu ngambil 2 sih, ngambil 3 per 1. Ya, Tuhan latih hal kecil di situ. Lalu pertanyaan kedua apa? Pagi-pagi ngambilnya. Sebab kalau udah ada matahari, itu apa? Mana itu cair. Apa? Salju cair. Akhirnya bisa dimasak nggak? Nggak bisa. Oh, Tuhan tuh hebat ya. Dengar-dengeran. Apa? Dengar-dengeran. Yang keras dong. Kiri kanan bilang kapok. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Suruh 1, 2. Ya, ini apa? Dan kau udah siang,
cair. Apa artinya? Kehilangan berkat. Saya bersyukur kalau Jumat pagi-pagi sate, suka makan sate? Sate artinya saat teduh, apa? Ayo keras apa? Nah, suka saat teduh? Keras dong. Saat teduh apa? Tuhan, terima kasih pagi hari ini saya sudah bangun. Tuhan masih kasih kehidupan, berkati sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Dah gitu aja lama-lama. Namanya saat teduh ya. Kalau lama-lama apa? Oh, ngantuk lagi. Ngolor. Jadi di sini kita bilang mereka yang pagi-pagi datang pada Tuhan dapat berkat. Kata Mazmur 90 ya 14. Penyangkalah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Sepanjang hari kita nikmati nanti. Oh berkat Tuhan ya. Jadi jangan kesiangan, berkat lumer. Jangan apa? Kesiangan, berkat lumer. Artinya apa? Berkatnya kabur. Puji Tuhan, pagi-pagi sudah datang pada Tuhan. Ya, kalau syukur yang di sini yang dekat-dekat datanglah. Sebab di sanalah kunci berkat kita nikmati. Berkat itu luas ya, tidak hanya materi. Berkat itu apa? Kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Itu berkat. Ya, jadi jangan pandang hanya nilai rupiah saja, tapi kita sehat, sukacita, kita ada kelancaran, itu juga berkat. Nah, suku makanan pokok di padang gurun tadi bilang apa? Mana? Ya suku, pada bagian ini kita ambil bagian Allah itu tahu kenapa turunkan mana subuh-subuh. Ya, supaya kita jangan keenakan tidur. Jangan keenakan tidur tidak berdosa. Doyan tidur itu aja. Makan tidak berdosa, doyan makan lulu. Nah itu benar. Tapi sini mah nggak ada ya. Puji Tuhan. Lalu kita pelajari beberapa hal bagaimana hal mana ini kita akan baca sedikit yang saya mungkin belum kasih sama saudara ya. Bilangan 11 baca lagi. Semua baca ya. Bilangan 11 ayat 7, 8, 9. Ini karakteristik dari mana lebih luas lagi saya bacakan di bawah saudara. Sama-sama baca ya. Yang di rumah, yang di sini. Son, tolong. 2 ayat 7. 3. Beginilah Adapun juga sumber dan kelihatannya seperti damar bedola. Terus memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menambuknya dan menumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya roti menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga. Ada air terus. Dengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ya, sampai situ dulu. Oke. Jadi karakteristiknya apa? Tadi sudah saya bilang. Bentuknya bulat seperti ketumbar. Bikinnya apa? Ditumbuk sampai halus, jadi tepung, diolah, lalu bisa digoreng, manis seperti kue madu. Dan mana ini diberikan secara ajaib untuk bangsa Israel di padang gurun. Tidak ada di Mesir. Halo? Mana tidak ada di Mesir? Apa? Mana tidak ada di Mesir? Apa artinya? Firman Tuhan, berkat Tuhan ada pada anak-anak Tuhan. Amin. Itu artinya. Di Mesir gak ada mana. Gak ada. Khusus makanan di padang gurun ada mana. Ada berkat dari di Mesir nggak ada, hanya berkat dunia doang. Berantem aja adanya ya. Hal mana, aku diberi secara ajaib, itu di padang gurun. Mana juga disebut gandum dari langit. Waduh, gandum bukan dari langit ya biasanya. Tapi kata Alkitab, mana itu gandum dari, siapa yang bisa bikin gitu? Hanya Tuhan. Hebatnya Tuhan kita ya, gandum dari langit. Umumnya ganduman ditanam di bumi. Tapi kalau ada tahu di padang gurun itu tidak mungkin orang menanam, tidak ada air, yang ada
pasangan. Lalu gandum itu juga dibuat dimaksudkan dari gandum, sekarang roti dari langit. Tadi gandum, sekarang jadi roti. Wah, hebat istilah itu ya, Mazmur. Tadi saya baca itu. Ya, pasal 105 ayat 40. Kemudian mana juga disebut roti malaikat. Saya tanya, mana itu disebut apa? Wah, roti malaikat. Ulang, 2, 3. Roti malaikat. Bilang kiri kanan. Roti malaikat. Roti malaikat. Ayo dong kiri kanan. Nah gitu. Apa artinya? Waktu itu saya mau kisahkan ketika Elia gak berdaya. Dia putus asa. Dia kata, Tuhan lebih baik saya mati dah. Saya dikejar-kejar Isabel. Saya nggak lebih baik dari nabi-nabi yang lain. Udah cabut Tuhan ampun saya. Nah apa? Nyawa saya ada tidur di pohon di bawah. Pohon apa ya? Bukan pohon manggis ya. Pohon ara. Dia pohon ara, dia udah putus asa. Malaikat datang. Elia bangun. Perjalanan masih jauh. Elia bangun. Biasanya kalau baru bangun orang matanya gimana? Kalau ada yang ngantuk saya intip dulu. Oh pada bangun. Makan. Minum. Maklum orang baru bangun tidur disuruh makan. Enak gak? Nggak enak. Makan sih makan. Minum sih. Udah itu. Tidur lagi. Dikeplak lagi sama malaikat. Bangun. Makanlah. Minumlah. Makan lagi. Minum lagi. Dengan kekuatan makanan itu, Elia bisa jalan 40 hari sampai ke Bukit Horeb. Yang percayakan, amin. Muliakan Tuhan. Tuhan muliakan, luar biasa. Jalan 40 hari. Bayangin, udah makan apa? Roti mah. Kita pun sekarang perlu roti malaikat. Gimana Om? Firman Tuhan itu yang memampukan kita berjalan 2000 berapa sekarang? 21 nanti 2022 nanti dan perlu apa kita? Roti malaikat. Apa? Perjalanan masih panjang. Kita setia bukan sekarang saja, bukan? Hari ini, besok, dan yuk bilang sama-sama supaya tertanam. Saya harus setia hari ini, besok, dan selamanya. 2, 3, yuk. Hari ini, besok, dan sampai. Amin. Iya, saya masih panjang Tuhan. Makanya anak Tuhan gak boleh lepas dari firman. Ini roti dari langit. Roti malaikat. Gandum dari langit. Yang akan memampukan kita hidup kuat. Walaupun cuma banyak suara-suara hoax ya. Suara-suara gak enak didengar. Serem-serem ya. Kalau buka YouTube, wah serem-serem bahasanya. Tapi kalau firman Allah bukan serem-serem. Malah timbul sukacita, timbul pengharapan, timbul kekuatan. Timbul apa? Kita harap sama tuh. Kalau dunia apa? Menakutkan, 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 menakutkan. Firman Allah menguatkan, firman Allah menghibur, firman Allah membawa kita kepada pengenal Allah yang hidup dan benar. Itu luar biasa. Ya. Jadi roti malaikat ini juga bisa punya kuasa yang luar biasa. Misalnya apa? Ini dalam mimpi Gideon, teman Gideon. Waktu diserang Amon ya. Apa mimpinya? Waktu itu tentara Midian banyak sekali mengelih bangsa Israel. Lalu kata Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau Gideon. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 13. Kisahnya bisa dibaca ya mas saudara. Ada mimpi, ada roti jelai. Gede banget, bulut begitu. Turun dari gunung, menggelinding, menghancurkan perkemahan tentara ya roti hebat ya. Bisa apa? Bisa membunuh. Bisa aja kalau rotinya segede raksasa, blok benjol. Jadi ini gambaran roti, gambaran Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Ya, maka jangan takut, gak pun gambaran roti. Jadi menggelinding roti itu menghancurkan perkemahan orang-orang Midian. Ya, jadi roti dari malaikat itu tidak hanya kenyang buat perut, tapi berkuasa melawan mengalahkan musuh. Ya, terus mana tidak turun, tadi udah bilang pada hari Sabat. Saya ulang, mana tidak turun pada hari, apa artinya? Jangan terlalu banyak ting lah, nyari duit. Saya tanya, duit penting nggak? Penting.
Makan duit apa makan hasil duit? Jawab. Hasil duit ya. Cari duit silahkan. Sibuk boleh. Tapi hari ke-7 rest. Di kaki. Artinya Tuhan, udah lelah nih saya sepanjang hari. Masa sih Tuhan biarin kita buat anak-anak yang tahu berharap siang dan malam? Nggak mungkin. Kita kadang udah gini, Tuhan, itu belum beres urusan saya Tuhan. Saya nggak dagang, nggak cari duit hari ini. Wah, tertutuplah berkat. Sesuai kata-katamu terjadi. Saya ulang, sesuai kata-katamu jadilah. Tuhan, kayak mampet di Tuhan usaha kalau begini nggak jalan. Mampet lah. Benar. Tuhan, kayaknya hopeless lah. Karena kata-katamu mengandung apa? Kuasa. Jadi kalau kita gini, Tuhan, saya tutup, saya imani, saya ibadah, terserah Tuhan. Kalau Tuhan buka, nggak ada seorang pun yang bisa tutup. Dan kalau udah tutup, tidak ada seorang pun yang bisa buka. Imani aja, jalan aja. Kadang-kadang pikiran kita lebih kuat dari hati kita, dari iman kita. Itu akibatnya kita tidak diberkati Tuhan. Kita kan perlu istirahat. Pilihan itu menentukan hasil. Pilihan gak ibadah. Oh nggak ada ya. Oh nggak ibadah. Ada konsekuensinya. Ibadah. Ada konsekuensinya. Semua ada ada konsekuensinya. Pilihan itu menentukan. Saya ibadah. Dia pasti bertanggung jawab atas hidupku. Kalau dia ibadah, tanggung jawab sendiri. Saya ulang ya. Saya ngerti otak terbuka. Kalau saya gak ibadah, saya harus tanggung jawab diri sendiri. Kalau saya ibadah, Tuhan tanggung jawab sama siapa? Hah? Yang keras dong. Kalau kita ibadah, Tuhan tanggung jawab sama kita. Jawab japalin supaya nanti yang udah lemah iman dikuatin. 2, 3. Kalau kita ibadah, Tuhan tanggung jawab. Tuhan tanggung jawab sama kita. 2, 3. Kalau kita ibadah, Tuhan tanggung jawab sama kita. Nah, kalau tidak ibadah, tanggung jawab sendiri. Yo. Kalau tidak ibadah, tanggung jawab sendiri. Rasain. Jadi kalau nggak ibadah, rasain ya Bu ya. Saya bengek terus. Tadi yang nyanyi, saya ketawa juga. Nyanyi ongkoh, batuk, dibantu ini. Singer baru sih. Mungkin dia keluarin ya baksil ya. Oke. Jadi cukup mana tidak turun pada hari Sabat. Jadi jangan harap pengen banyak, yang sedikit aja nggak diambil. Tuhan tuh nggak, sisanya nggak pusing-pusing, sedikit tapi cukup. Penting gitu kan? Daripada banyak kekurangan. Yang ngambil banyak nggak pernah rasa lebih gimana. Demikian pun yang tiap hari Allah itu sifatnya luar biasa. Cukup. Bilang? Cukup. Yang keras dong. Cukup. Ke teman saudara, cukup ya. Memang enak cukup tuh ya. Cukup kan lebih dari segalanya kan. Apa orang kaya itu nggak pernah kekurangan, kata siapa? Dulu saya ingat James Riyadi ya, dia bilang begini. Ngobrol sama gembala saya di Malang. Aduh untung ya nggak ditagih sama developer gitu. Kenapa Pak? Maaf ya, saya bilang kaya orang dia kan Bang Lipo dulu ya. Kok saya ditagih sama mereka. Maaf, dia bilang maaf ya. Saya mungkin pakai ini doang, baju dalaman doang. Kenapa? Saya kan dapat kemurahan dari para obligor, peminjam saja. Tuh, orang kaya itu bukan rendasinya, kantongnya melongkong. Makanya saya pikir orang pakai dasi itu belum tentu ya. Kayak saudara nggak pakai dasi, walaupun kantong melompong. Ya Tuhan itu pelihara kita. Luar biasa. Ya, baik. Kita lihat sekarang. Tuhan ingin buat kita ambillah sesuai kebutuhan, jangan lebih, jangan kurang. Harus pagi-pagi. Sekarang kita belajar lagi yang kurang pagi-pagi, bangun pagi-pagi. Saya belajar dari ilmu kesehatan juga. Kalau kita belajar bangun pagi-pagi, rupanya membuang toksin. Buang apa? Toksin, racun. Salah satunya racun ngantuk ya. Betul. Dan kita nikmati. Ya, kan kita minum itu maaf ya, kalau keluar keringat di air seni, racunnya eliminir, terbuang, makanya. Jadi sehari itu kayak lama begitu kalau bangun pagi-pagi ya. Kalau bangun siang-siang, sehari kayaknya cepet. Tekor berkati ya. Tekor, nggak rasa kita itu. Nah, bagian selanjutnya, mereka 40 tahun makan mana. Mereka berapa tahun?
40 tahun. Roti madu. Wah, tiap hari kayak roti. Hebat ya Tuhan itu. Kalau Tuhan yang kasih, saya ulang ya. Kalau Tuhan yang kasih nggak bikin kita sakit. Saya ulang. Kalau Tuhan yang kasih nggak bikin kita, nggak mungkin lah. Masa Tuhan kasih mana supaya kita sakit? Enggak. Ada madunya. Madu kan ada gula ya, ada gula sehat. Tuhan jadi sehat. Ya Tuhan itu luar biasa. Perjalanan Israel panjang, perlu energi. Di padang gurun. Padang gurun tuh, kenapa sih di padang gurun bicara apa? Di padang gurun nggak ada pengharapan. Kita ingat minggu lalu ya. Apa sih indahnya padang gurun? Nggak ada apa? Padang luas pasir. Makanya Tuhan taruh mereka di padang gurun begitu tujuannya supaya mereka berharap hanya kepada Tuhan saja. Amin. Dunia pun begitu ya sekarang. Iya ya. Bos ninggalin saya, suami ninggalin saya, istri ninggalin saya, anak ninggalin saya, tinggal saya sendiri. Sendiri. Ini aku. Ada Tuhan. Pujian ya. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Itu. Dunia nggak menjanjikan. Serba keadaannya banyak berubah ke hal-hal yang tidak baik. Ya. Dibawa di padang gurun 40 tahun. Angka 40 itu angka pencobaan. Halo, angka 40 angka apa? Angka pengembaraan yang kedua. Selama hidup di dunia, nggak lepas dari pencobaan, nggak lepas dari mengembara. Sampai satu saat kita sampai di tanah Kanaan. Saya yakin sampai ke tanah Kanaan, hadapi dulu 4 hal. Tapi yakinlah, kalau bersama Tuhan, Dia akan mampukan kita sampai ke Kanaan. Yang percaya kata amin. Berdua ya, nanti nyambung lagi. Kalau nggak datang minggu depan, nggak tahu. Dua dulu, soalnya nanti banyak-banyak mau pakai latihan sebentar. Jadi pada bagian ini, saya mau ambil arti rohaninya sekarang buat kita. Coba baca, kita bagian arti rohani sekarang. Yohanes pasalnya yang ke-6. Gambaran-gambaran akan disingkapkan ya dari ayat ini. Ayat 31 sampai 35. Semua baca ya. Yang di rumah, yang di sini, yang punya mata juga baca. Yang mau baca lagi ya. Tolong baca 31 sampai 35. Sama-sama baca. Perhatian ke firman Allah. 2, 3. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Tuh kan, roti surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Yesus ya. Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, ya, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Amin. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga. Amin. Dan yang memberi hidup kepada dunia. Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Amin. Sekarang bagian roti. Bukan Musa yang kasih. Sekarang gambar rohani apa? Akulah, kata Yesus apa? Roti hidup. Nenek moyangmu makan mana 40 tahun mati. Kalau saya kasih gambar, katakan ini roti ya. Saya suka roti apa? Bebas. Kita makan roti, kenyang sebatas di bumi. Saya ulang, sebatas di kayak mamahnya Mama Eman ya. Udah gak makan roti lagi sekarang. Akhirnya besok di kubur. Roti dunia sebatas di dunia. Saya ulang. Roti dunia. Kita makan roti di dunia sebatas di dunia. Makan nasi sebatas di dunia. Nggak salah, siapa yang larang makan, tapi Tuhan tidak mau kita hanya makan roti yang ada hanya buat dunia melulu. Sebab satu saat, saudara, cepat atau lambat, kita pasti pulang ke akhirat. Cuma 2 tempat di akhirat.
surga atau kalau orang yang makan firman Allah, orang yang makan Yesus sebagai roti hidup, dia punya hidup kekal dari sekarang sampai selama. Yang tanya masih ngerti gini, Om, makan Yesus itu gimana Om? Masa tubuh Yesus grogotin gitu? Maksudnya begini, dengerin ya. Saudara suka dengar firman Tuhan? Jawab, suka dengar firman Tuhan? Nah itu kita makan. Makan roti hidup. Pagi makan roti hidup. Sehari makan berapa kali? Ayo ngaku. Sehari makan berapa kali? 3 ya. Terserah ya kemampuan ya. 10 kali Om. Kalau 10 kali baca Alkitabnya 10 kali. 3 kali. Ayo kamu. Oh ya Om. Ya. Tak Om jangan makan. Sampai tim Lahaye saya suka sama beliau ya. Saya lupa juga yang lain. Dia bilang begini, saya tidak akan makan nasi, saya tidak akan sarapan pagi kalau saya belum baca Alkitab. Hukum dirinya, hebat ya. Saya ulang, Bapak hamba Tuhan ini hebat. Saya tidak akan makan sarapan pagi kalau saya belum baca Coba ngomong kiri kanan, bisa nggak? Saya makan dong. Jangan dong, iri dong. Rohani kita nggak bisa dikasih makanan pecel lele, bakso, bajigur, nggak bisa. Rohani makanannya apa? Saya tanya lagi, berapa kali kau makan? Jawab. Nah, makan firman Allah? Tuh belum, aduh. Pantas kering kerontang rohaninya. Ayo cobaan lemah ya. Coba sedikit, lemah saya, aduh. Kenapa? Aduh, ya itu ngegendutin perut doang. Saya juga minta maaf jadi gemuk setelah jadi penyintas begini Bu. Teman saya lebih parah lagi, naik gede. Wah, saya makan sedikit, Pak. Hati-hati, Pak. Kenapa? Kok jadi tambun begitu? Apa tambun ya? Sehat katanya. Pak, kita udah makan sedikit. Lama-lama bisa repot ya, Pak ya? Wah, jangan sakit. Lagi sakit susah makan, udah sehat. Tuh yang makan, waduh. Aduh, gimana? Saya bilang, saya udah diet. Nanti pakai apa lagi dietnya? Nggak tahu saya. Jadi saya ulang ya. Kalau suka makan makanan jasmani, jangan lupa makan roh. Bagus tuh pendeta itu. Latih buat saya juga. Saya kalau lupa, oh Tuhan, lagi makan nih, ya, lagi sarapan ya padahal ya. Tiba-tiba saya lupa belum baca Alkitab kan, bangun tidur kan saya jam 3, udah jam 2 udah bangun ya. Kalau nggak tidur lagi. Terus mau makan ya, baru begini, dikit. Lupa. Oh, Tuhan, maaf, saya keluarin lagi. Kok salah apa? Belum sembahyang udah sarapan. Belum sembahyang. Kepalang. Jangan dong. Menghina itu. Berusahalah nikmati firman tuh. Iya dong. Amin. Om, saya nggak bisa baca. Suruh tetangganya baca. Saya ada Alkitab audio kan? Saya ada itu. Apalagi punya HP. Alkitab audio, Play Store, pencet Alkitab audio. Nanti tinggal dengar. Kejadian 1, maka ada. Kalau mau berusaha pasti yang nggak mau apa? Kedua. Ya saya ulang ya. Kalau kita suka makan firman Allah, rohani kita kuat. Saya ulang. Kalau kita suka makan firman Allah, rohani kita nggak gampang kegoda. Betul. Nggak gampang korupsi. Kita kurang pun Tuhan segera sudah cukupi rasanya. Kok orang kan kurang marah. Laki pulang marah. Kok Pak lakinya nggak pulang marah juga. Jadi lakinya bingung, pulang marah, nggak pulang. Itu gimana saya? Kalau ada Tuhan apa? Oh iya, Tuhan kan nggak lari begitu. Ya, ada nggak ada Tuhan untuk pelihara kita. Ya, luar biasa. Jadi pada bagian ini kita belajar apa, saudaraku? Belajar apa? Yesus adalah mana sejati. Apa? Dia roti yang turun dari surga. Dia roti yang turun dari surga untuk apa? Hidup manusia sadar. Tuhan sadar kalau kamu makan nasi saja, makan roti saja, kamu mati. Udah. Tapi kamu makan aku, baca firmanku, dengar firmanku, kamu punya hidup kekal sekarang sampai mau punya hidup kekal? Mau punya hidup kekal? Makan Yesus. Halo? Bilang makan Yesus. Apa artinya? Baca coba baca Mazmur 1 tuh. Renungkan firman siang dan maka punya hidup kekal. Apapun terjadi sekarang wayahnya, kok nggak selamanya kita susah. Senangnya pun tidak selamanya kita dunia sebentar. Betul. Oh surga senangnya selama. Sekarang sabar ya. Wayahnya ya.
makanlah roti hidup. Dialah Yesus Tuhan. Dia tunggu di sana. Akulah roti hidup. Siapa yang makan akan dapat hidup selama. Ayo cepet banget nih ngomongin, akan hidup selama-lamanya. Mana disediakan sampai perbatasan Kanaan. Saya ulang. Mana hanya di padang gurun. Mau masuk kanan, step. Cukup. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Gak selamanya kita makan mana. Ada makanan yang lebih indah lagi yang Tuhan mau kasih. Itu sebabnya sekarang kau terima mana. Kata terimakah? Kasih. Kalau kita makan mana akan hidup kekal apa? Selama. Makan makanan jasmani sebatas kuburan. Makan makanan rohani sampai ke surga. Bisa hafalin? Makan makanan surgawi sampai ke surga. Bisa hafalin? 2, 3. Udah senang wayangnya sekarang udah susah sedikit amat ya, jalan aja. Yang penting aku makan rohani. Udah kuat ya hadapi apapun. Sebab dia roti kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus roti hidup tak terbatas. Makanan di dunia terbatas. Yesus tidak terbatas. Dia tunggu saudara. Sekarang dia sedang tunggu. Mana anak-anakku? Sedang makan nggak nih? Sedang makan nggak? Oh sedang makan. Sedang nikmati firman. Maka kau punya hidup yang kekal. Walaupun kita masih di dunia, masih di padang gurun, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kenapa tinggal padang gurun? Supaya manusia sadar, dia hanya perlu Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Kita bangkit berdiri. Kita berdiri. Ada satu pujian memberkati kita. Ku tahu Bapak peliharaku. Sudah yakin Bapak pelihara kita? Bapak di surga pasti. Dia sangat sayang sama saudara. Sering kita abaikan kasih sayangnya. Sekarang hari ini diingatkan lagi. Ku tahu Bapak peliharaku. Dia baik. Dia baik. Walaupun memang lewati badai cobaan. Tapi dia tetap baik dan baik dan baik. Ku tahu Bapak pelihara. Katakan dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik bagiku. Katakan, ku tahu Bapakku. Ku tahu Bapak pelihara. Imani Bapak yang di surga pelihara saudara. Dia tidak akan biarkan yang mentaati saja perintahnya. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik. Amin. Saya dikatakan, ku tahu dia baik. Dia baik. Dia baik. Oh, sertaku dia baik. Lewat cobaan, kadang pun banyak cobaan, dia banyak cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Dia baik. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Jatan sertaku, dia baik Bapa. Oh, lewat badai, padang gurun, di
kita lepas dari masalah. Tetapi Dia baik dan melatih kita. Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, sekali katakan, Dia baik bagiku. Gembala masih doa. Dia baik, muliakan Dia, imani. Haleluya. Dia tidak akan biarkan kau di padang gurun menderita. Dia pelihara buktinya sampai sekarang hanya melatih kita. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih buat semua Kasih kebaikan. Bapa. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang telah memberkati kami Amen. dengan firman-Mu. Kami perlu mana ya Tuhan, mana surgawi yang dapat memuaskan kami selama-lamanya. Mana di dunia ini mengenyangkan kami sementara. Kami memang perlu, kami perlu untuk makanan kami di dunia ini. Karena selama kami masih di dunia, makanan jasmani kami perlukan. Benar, Tetapi kami juga harus berbagi ya Tuhan. Kami harus bijaksana. Ada makanan rohani yang jauh lebih indah yang kami juga harus perhatikan. Benar, Bapak. Mana surgawi yang kami rindukan. Dan biarlah Roh Allah terus menolong kami Yesus. supaya kami dapat mengerti Kehidupan. bagaimana kehidupan ini. Kami perlu isi dengan hal-hal jasmani, Benar. tetapi kami perlu juga isi dengan hal-hal rohani. Bila. Untuk itu Engkau tolong kami ya Roh Kudus, ingatkan kami bahwa apa yang kami cari di dunia ini, kami memang harus cari, tetapi sebatas mana kami makan di dunia ini, itulah ada di dalam kehidupan kami sehari-hari Benar, di Bapak. dunia. Tapi kami juga harus mengerti ya Tuhan, ada makanan surgawi yang untuk selama-lamanya Benar. menjamin kehidupan kami. Benar. Kami diberi waktu dan kesempatan ya Amin. Tuhan. Engkau sangat bijak, Engkau Luar sangat biasa. baik ya Tuhan. Memberi kesempatan kepada kami untuk mencari di dunia ini. Benar, Bapak. Mencari dan mencari. Tetapi Engkau juga tidak mau kami Benar. mati binasa begitu saja. Tuhan tanggung Engkau jawab. mau kami memperhatikan kerohanian Benar, kami. Bapak. Kalau kami utamakan Engkau Iya. juga, maka Engkau Allah yang bertanggung jawab Pasti, dalam kehidupan pasti. kami. Jangan kami khawatir dengan perkara-perkara dunia. Tambahkan iman percaya kami ini Benar, ya Tuhan, supaya kami lebih mengandalkan Engkau. Benar, Bapak. Kalau kami dapat keseimbangan Ya. antara jasmani dan Inilah rohani, doa pasti kami. kami tercukupi. Ini doa Tapi kami. kalau kami khawatir dengan perkara duniawi, Bapak. hal itu akan menekan kehidupan kami Benar, Bapak. dan kami akan terikat dengan Benar, perkara-perkara Bapak. duniawi. Engkau tidak mau kami terikat dengan perkara duniawi. Benar, Bapak. Memang Engkau memberi kebebasan kepada kami untuk mencari, untuk bekerja Benar, ya Bapak. Tuhan. Tapi apakah kami dapat membatasi waktu kami untuk mencari dan bekerja? Tuhan Kiranya luar kami juga biasa. Tuhan lebih mengerti akan kehendak Engkau. Amin, Bapak. Segala perkara yang di dunia sementara ini, Ya. jangan sampai kami terus andalkan di dalamnya. Ya, Kami harus lebih mengandalkan benar, Engkau. Bapak. Tuhan sumber pengharapan kami, Tuhan Amin. sumber kehidupan kami, Amin. sumber yang beri kecukupan kepada Benar, kami. Bapak. Sehingga kami boleh berkata, 6 hari kami mencari, haleluya. cukup untuk 7 hari. Haleluya. Daripada kami 7 hari mencari, Ya. tetapi tidak cukup-cukup. Ya. Itu diberikan kebebasan kepada Benar, kami. Bapak. Mana yang harus kami pilih Benar, dan kami Bapak. ambil. Kiranya kami boleh menjadi Terpuji. orang-orang yang bijak, tidak melebihi Engkau ya Tuhan. Benar, Bapak. Kami boleh bekerja, kami juga Ya. mengambil kesempatan waktu untuk beribadah istirahat kepada yang- Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih. semua Engkau sudah beri contoh kepada Ya, kami. Bapak. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang Ya. tidak bijak dalam hidup ini. Biar Amin. kami boleh bijak, sehingga kami juga dalam kebijakan ini bisa sehat jasmani, Amin. sehat rohani. Terima kasih ya Tuhan buat semua Kasih, firman-Mu. Bapak. Kami ingin apa yang ada pada kami ini, kami juga tahu mengembalikan untuk kemuliaan nama. Benar, Berkati apa yang ada pada kami ini, Yes. kami juga bisa menjadi saluran berkat. Oh. Terima kasih Bapak Haleluya. buat firman-Mu, Engkau juga memberkati senantiasa hamba-Mu, firman yang ditaburkan, firman yang dari Engkau, firman yang dari Engkau ini disalurkan kepada kami, dan kami menerima dengan sukacita dan Amin. melakukannya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat firman Terima kasih. siang hari ini, di mana surgawi boleh menjadi bagian Amin. kami semua. Dalam nama Amin. Yesus Kristus kami Haleluya. berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sudah diberkati Tuhan.
kita memberi yang terbaik. Kalau ada matahari berarti masih ada kehidupan, ya. Matahari yang bersinar, Dia yang ciptakan, dan seterusnya. Kita disampaikan berkat Tuhan, baik datangan maupun korban lainnya. Persembahan Natal ada di papan belakang dan papan tengah. Silakan saya lihat ya. Bagi yang belum tertulis, bisa cek ke papan yang ada. Silakan, matahari. Amin. Amin. Matahari yang bersinar, matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang kilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Dasar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit darah, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya padamu. Tak perlu khawatir hari esok. Bersyukur, ku bersyukur, karena kasih setia selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, besok dan selamanya. Matahari bersinar, Kau yang ciptakan. Bintang, Kau yang, amin. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Dasar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit darah, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya padamu. Tak perlu khawatir hari esok. Kita bersyukur, karena kasih setia selalu baru. Seperti fajar merekah janjinya. Kita boleh berdiri. Para singer belajar, Pak. Dari hari hidupku hari ini. Amin. Bersyukur. Amin. Tiap janjinya, janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok selamanya. Hari ini, esok selamanya. Mudah-mudahan Tuhan, ya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bangsa Ilpa puluh tahun aja enteng, apalagi saudara, ya. Maka kita imani Dia tidak berubah kasih-Nya. Hanya kita dilatih saja. Kita bertahan dan berharap pada Dia. Baik, karena Ibu Meci dalam keadaan duka, tidak bisa bertugas, dan izin saya sampaikan untuk pengumuman-pengumuman. Ya, silakan ditayangkan oleh LCD. Ya. Nah, ini tim Gloria siap ya berlatih untuk mereka beri kesempatan, silakan nikmati makanan yang ada
mereka bawa ya. Paling lama setengah jam lah ya, supaya kenceng perutnya katanya. Nah ini untuk petugas Rabu, masih ada kegiatan tengah minggu ya. Di ibadah tengah minggu jam 6, setengah 6 kita biston dulu. Nah ini tugas-petugasnya. Kemudian kita pun sadar untuk hidup kuat, kita sebanyak berdoa. Ini ada doa pagi, jam 9, doa puasa pagi, dan jam 4 sore. Ya. Dan yang di rumah juga saya sarankan tetap ambil waktu, kalau tidak bisa di gereja. Jam 9 dan jam 4 sore. Selanjutnya, Sabtu, 2 panitia Natal plus pelayan. Jadi tidak hanya panitia saja, pelayan baik yang bertugas maupun yang tidak bertugas tetap berdoa ya. Oleh grup Haleluya dan dipimpin oleh seksinya Bu Tambun dan seterusnya jam 6 sore. Setelah itu latihan jam 7 persiapan ya. Untuk hari Minggu kita ibadah persiapan juga dengan menikmati perjamuan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan di minggu pertama. Nah ini petugas-petugasnya ya untuk menjalani tugas. Jadi minggu depan kembali kita akan perjamuan Tuhan, siapkan hati, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata dalam kita. Lanjutnya untuk pengumuman. Ya ini pemain musiknya. Lanjutnya silakan tayangkan. Ya. Info selanjutnya silakan, ada 8. Saya ulang, bagi yang mau rindu dibaptis minggu depan kita belajar, ada bimbingan ya, supaya nanti tahu diarahkan jam 9 ya di lantai 2 ikut saya. Jadi yang siap dibaptis, yang belum Islam juga silakan ikut. Sebab Islam itu bukan perintah pendeta, bukan perintah gereja, perintah firman Tuhan ya. Masih Rega udah ambil bagian dan Islam, bukan Islam dilelepin, sesuai firman Tuhan itu maksudnya ya. Jadi bukan masalah gereja, bukan. Tapi memang Alkitab ajarkan. Ada pelajaran yang khusus ya. Tolong kasih tahu Rayon-Rayon untuk yang mau dibaptis, ada bimbingan dulu ya, supaya diarahkan dulu. Oke, yang selanjutnya tugas kita ini latihan-latihan, banyak berdoa, ikuti prokes tetap ya. Saya tetap berusaha jangan sampai nggak pakai. Saya lihat nggak pakai, tolong kasih saya bilang. Kasihan ya. Gereja akan siapkan untuk fasilitas masker, cuci tangan dan sebagainya. Ya, ini mana surga Desember, nanti bisa hubungi Bu Sophie, nikmati kekayaan rohani di sana, ditambah kuat dengan bacaan rohani. Ya, juga mana dari surga. Kemudian yang berulang tahun bulan ini akan didoakan. Ya, yang bulan apa nih? November. Masih 2 hari lagi ya. Lalu berdoa buat bangsa-bangsa termasuk negara kita Indonesia. Kita doakan Indonesia. Amin. Itu juga bagian dari rencana yang indah. Ya. Tadi ini pengumuman yang saya bilang tadi, telah dipanggil Tuhan, Ibu Weni ke Firdaus, ya. Ibu dari Bapak Herman, besannya Bapak Elim, besannya Bu Naomi, mertuanya Bu Meci, ya. Nanti acara jam 3:30 di Pasar Ciampea. Yang saya bisa ambil waktu datanglah. Dan besok pemakamannya 11:30 dari pasar kita berjalan di Bong Ciampea. Yang belum tahu Bong Ciampea nggak kalah kayak di San Diego Hills, ya. Memberkati kita. Sudah semua, ada lagi? Selamat datang buat Bu Yayu, moga betah di Ciampea lagi. Ya dari Ciampea ya, sekarang balik lagi. Ya, udah untuk betah ya Bu ya, nggak berkati. Jadi rayonnya ini Bu ya, Bu saya lagi. Rayon apa namanya? Kalvari. Kalvari Natalnya tanggal 12. Saya ibu siapa tadi? Ibu Rusmina ada, jangan malu nggak apa-apa. Nggak datang. Ya, jadi ini rayon mana saya nggak tahu, ya. Jadi saya bingung nanti. Jadi yang belum terdaftar segera. Ini rayon akan dekati ya, untuk mereka terfasilitasi. Demikian, terima kasih sudah diberkati kita. Kita bangkit berdiri. Kita berkati bangkit berdiri. Pujian memberkati kita. Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Amin. Sorry. Kalau kami ada Tuhan sampai hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua Karena berkat Tuhan. berkat Yang di rumah, yang di sini. hari demi hari telah kami lewati susah
menolong. Dia menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Amin. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Saya sekaligus berdoa pada ulang tahun bulan ini, termasuk juga keluarga Puin sama mana Bu Juhen, Bapak Daniel yang minggu lalu dimakamkan ya. Ininya kita sudah bisa doakan. Lalu siapa yang meninggal kemarin, masuk hari ini Bu ini kita juga doakan supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan keluarga besarnya. Sekali lagi, wajar dipanggil Tuhan, tinggal bagaimana kita nih ya yang masih hidup. Buat yang ulang tahun, dengan kasih Tuhan, angkat tangan saudara di tempat, karena ke depan kita masih terbaru ya. Yang di rumah, yang di atas, ada yang bulan November angkat tangan. Yang di rumah, Ebenezer, saya dulu ya. Angkat tangan, kita doakan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Yang ini, di mana Anda angkat tangan yang sebelah tahun-tahun ini berkati mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, pertolongan-Mu dan pertolongan Ebenezer kami turunkan berkat-berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberikan kepada yang tinggalkan, baik keluarga Tuhan, Tuhan sudah baik Bapak Eman juga, mamanya pulang. Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti katakan amin. Kuasa dari perkataan Tuhan nyata buat saudara, jasmani rohani. Berkat Tuhan, jemaat baik yang di rumah, yang di sini dapat lawatan Tuhan. Allah Ebenezer kami, seperti Kau memberkati bangsa ini 40 tahun, bayangkan makan mana terlampau kecil buat kami. Yang sama pun Kau pelihara. Yang penting kami tahu pagi-pagi menemukan Engkau, bertemu firman-Mu. Pasti kalau kami mungkin telah lalai, hari diingatkan lagi, nikmati firman-Nya. Pasti pelihara sampai kekekalan bersama kami. Terima kasih Bapak. Berkati jiwa baru yang mendatang, simpatisan, jiwa yang tidak hadir karena sakit dan lawat. Keluarga Bapak Eman khususnya, hiburkan, kuatkan. Keluarga Pak Siswadi, kami juga berdoakan. Keluarga Bu Iin juga keluarga besar, selamatkan tetap. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati acara sepekan, juga latihan kaum Gloria sebentar, Tuhan dimuliakan. Acara sore, ibadah penghiburan penutupan peti, Tuhan beracara. Ambil bagianlah untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang ini sampai selama-lamanya. Allah Ebenezer, semua yang berbahagia katakan haleluya, salam jarak jauh, Tuhan berkati. Ebenezer, amin. Ebenezer,